Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah pengantar ilmu manajemen. Baik, minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian manajemen secara bahasa dan secara istilah. Kemudian manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai seni. Nah, baik. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Baik. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang manajemen sebagai profesi. Manajemen sebagai profesi, kita berprofesi sebagai manajer adalah seseorang yang memiliki keterampilan atau keahlian. Misalnya kita sebagai manajer berarti kita mempunyai keterampilan dalam mengarahkan, dalam memimpin dan mengelola suatu lembaga atau bahkan suatu institusi yang lebih besar dari diri kita. Paling tidak kita bisa memanage diri kita sendiri. Kemudian manajemen sebagai profesi adalah pekerjaan. Misalnya sebagai kepala sekolah, sebagai rektor, sebagai ketua institut, atau mungkin sebagai kepala kemenak, sebagai kepala KUA, pokoknya sebagai pemimpin lah dalam suatu lembaga, maka itu disebut dengan manajemen sebagai pekerjaan. Nah, adapun manajemen ini bisa kita dapatkan atau kita peroleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja. Jadi keterampilan kita memanage, mengatur dan memimpin, mengarahkan suatu lembaga, seseorang untuk mencapai tujuannya, itu ada pendidikannya. Seperti sekarang ini ada saudara mengenyam pendidikan, yaitu sarjana S1 manajemen pendidikan Islam. Kemudian ada pelatihannya nanti, pelatihan profesinya seperti apa, seperti ada magangnya nanti ya setelah semester 6. Ada magangnya, itu merupakan pelatihan. Kemudian ada lagi pengalaman kerja. Setelah kita tamat nanti di S1, kita harus atau mungkin akan bekerja di suatu lembaga sebagai tata usaha mungkin. Mungkin lama-lama kelamaan akan menjadi kepala sekolah atau kepala tata usaha. Nah, itu merupakan butuh pengalaman sebelum kita menjadi kepala-kepala itu. Nah, jika kita sebagai manajer, maka kita harus mampu memberikan pelayanan kepada yang kita layani, mungkin masyarakat atau mungkin peserta didik atau siapapun, sesuai dengan fungsi dan proses lembaga pendidikan atau suatu lembaga. Misalnya antum sebagai kepala kemenak, antum harus mampu memberikan pelayanan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Atau mungkin antum sebagai kepala KUA. Nah, apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat tentang KUA ini? Mampu memberikan pendidikan mungkin atau pelatihan atau penyuluhan mungkin kepada masyarakatnya yang tidak bisa mengaji. Mungkin sekarang udah ada ya, kemudian yang tidak bisa khutbah seperti itu. Nah, itu sesuaikan dengan fungsi lembaga kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau antum nanti sebagai kepala tata usaha, tentu apa yang diinginkan oleh sekolah atau apa yang diinginkan oleh warga sekolah tentang tata usaha itu, administrasinya lengkap, tersusun dengan rapi, kemudian apalagi teratur, kemudian berurut dari tahun berapa sampai sekarang ini mungkin, atau mungkin berurut dari yang paling penting sampai yang tidak pentingnya, mungkin itu bisa. Itu
Jadi ketika pihak sekolah, baik itu siswa, guru, atau pegawai meminta data kepada kita atau bahkan orang tua, maka kita dengan mudahnya memberikan. Tidak cari sana sini dulu. Nah, itu dia. Itu ya. Jika manajemen sebagai suatu profesi harus dapat atau harus memberikan pelayanan sesuai dengan fungsi dan proses suatu lembaga. Nah, itu intinya. Kemudian nah, kenapa kita harus mempelajari manajemen? Nah, adapun kenapa kira-kira? Nah, sebenarnya manajemen ini sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita dalam mengatur diri kita, kapan kita bangun, kapan kita mau belajar, kapan kita mau bikin tugas, kapan harus menonton, kapan harus melihat HP, kapan harus mencari buku untuk bikin tugas. Ya, harus teratur. Jadi kalau antum sudah ada keinginan seperti itu, sudah terlaksana seperti itu, berarti antum sudah menerapkan yang namanya manajemen. Nah, itu ya. Nah, sekarang tahu enggak kenapa kita harus mempelajari manajemen? Yang pertama kita harus mempelajari manajemen itu adalah karena manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerjasama sekelompok orang. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerjasama sekelompok orang. Misalnya antum mau mengerjakan tugas makalah dari Ibu Dila, pengantar ilmu manajemen, tentang fungsi manajemen misalnya. Nah, tentu ada 3 atau 4 orang satu kelompok. Misalnya ada 4 orang satu kelompok. Nah, untuk memperoleh atau untuk mencapai tujuan, yaitu menghasilkan sebuah makalah yang baik, maka tentu antum harus membagi kerja ini. Yang berempat ini, mungkin ada sebagai ketuanya, ada sebagai sekretarisnya, mungkin ada sebagai anggotanya. Nah, antum sebagai ketua, aturlah kelompoknya itu, aturlah anggotanya itu bagaimana supaya bisa menciptakan atau menghasilkan makalah yang baik. Mungkin si A antum suruh mencari mencari buku atau sumbernya, kemudian yang si B disuruh mengetikkannya, merumuskannya, mungkin si C disuruh merumuskannya atau mengetikkannya ke dalam komputer atau laptop, seperti itu. Kemudian antum sendiri akan membuat PowerPoint-nya, membuat tampilan yang lebih menarik supaya mampu nanti menampilkan atau merangkum apa isi makalah yang sebanyak sekian lembar itu menjadi beberapa lembar saja, jadi sesuatu yang menarik ya dilihat oleh teman-teman saudara. Jadi seperti itu. Jadi kalau tidak ada pengatur seperti itu, namanya tugas makalah, tugas kelompok, hanya satu orang yang bekerja, itu bukan namanya menerapkan manajemen. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua adalah manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan. Nah, manajemen itu ada nanti fungsinya planning, ada organizing, ada namanya actuating, ada namanya controlling, itu fungsinya. Nah, itu secara umum saja ya fungsinya. Nah, bagaimana manajemen itu merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan? Karena di planning ini sudah direncanakan kapan akan dibuat, bagaimana sistem pembuatannya, siapa yang akan menuliskannya, siapa yang akan merumuskannya, seperti itu. Jadi sudah ada rencana-rencana tersebut. Nah, dengan demikian, karena ada suatu rencana, kemudian adanya actuating atau pelaksanaan dari rencana tersebut, maka suatu hasil atau karya akan dapat dimunculkan atau dapat diciptakan dengan baik, seperti itu. Jadi itu makanya butuh manajemen. Kemudian yang ketiga, pentingnya mempelajari manajemen itu adalah manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur. Nah, kalau sudah ada planningnya tadi, direncanakan dengan baik, di organizing itu dibagilah kelompok-kelompoknya, dibagi siapa yang bekerja ini, siapa yang mencari ini, siapa yang menuliskan ini. Nah, itu namanya organizing. Kemudian dilaksanakan, actuating namanya. Nah, karena sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana, tentu hasilnya akan baik, seperti itu, akan teratur. Nah, itu dia. Kemudian yang keempat, kenapa kita mempelajari manajemen? Karena manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan. Nah,
Kalau tidak ada manajemen, tentu sesuatunya tidak akan teratur, tidak akan baik, tidak akan baik hasilnya. Cobalah perhatikan nanti, ada orang yang bekerja atau belajar tidak ada aturannya, kapan dia mau saja. Nah, apakah sama hasilnya nanti? Apakah baik hasilnya nanti dibandingkan dengan orang yang teratur belajarnya, teratur membuat tugasnya? Apakah sama nanti? Tentu tidak. Coba nanti bandingkan teman-teman antum. Baik, yang kelima, organisasi akan dapat berhasil baik jika manajemen diterapkan yang baik. Ya, pasti itu. Karena sudah direncanakan, sudah diorganizing, sudah diactuating, sudah dikontrol. Setelah kita laksanakan nanti sesuai dengan rencana-rencana yang sudah kita bikin, maka akan ada controlling, artinya kita nilai apakah ini sudah sesuai dengan yang kita rencanakan atau belum. Nah, seperti itu. Itu namanya manajemen. Nah, kalau sudah sesuai, maka tentu secara tidak langsung semuanya akan baik dalam suatu organisasi, termasuk dalam kelas antum. Baik, yang selanjutnya, manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Ya, sudah pasti itu. Karena dengan perencanaan yang baik tadi, pelaksanaan yang baik tadi, sehingga ada controlling, itu bisa menciptakan daya guna. Daya guna itu artinya apa? Kita mendayagunakan, kita menggunakan suatu sumber daya yang dengan sedikit atau tidak terlalu banyak mungkin, tapi hasilnya maksimal, seperti itu. Misalnya kita belajarnya tidak terlalu keras setiap hari, tapi rutin setiap hari, mungkin 10 menit atau 30 menit sehari, namun rutin setiap hari. Jadi ketika mau ujian tengah semester atau ujian akhir semester, kita tidak kewalan lagi harus mencari buku ini itu tuh. Ya, itu namanya daya guna. Artinya kita menggunakan sumber daya yang ada dengan cara yang sedikit, tapi nanti hasil gunanya baik, maksudnya dengan hasil yang optimal, seperti itu. Kemudian selanjutnya, manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan. Sudah pasti itu, karena kita biasanya belajar setengah jam setiap hari, maka kita tidak buang-buang waktu lagi. Mau besok ujian, mau kapan ujian, tidak akan khawatir lagi, karena kita sudah belajar ya. Kita sudah belajar, jadi tidak buang-buang waktu. Ya, selama ini sudah kuliah pagi sampai sore, sudah bikin tugas setiap hari. Nah, tapi pas mau ujian masih juga belajar keras, masih juga mencari buku, mencatat ini dan itu. Kan itu pemborosan itu. Padahal kita sudah mencatat dari awalnya. Pas kuliah kita sudah mencatat juga. Nah, itu berarti kita dengan ada manajemen itu, jika saudara telah menerapkan manajemen dalam kehidupan saudara, maka akan mengurangi pemborosan, termasuk pemborosan waktu, pemborosan kertas, mungkin pemborosan tenaga, seperti itu. Bayangkan jika saudara nanti bekerja atau belajar ketika mau ujian saja, tentu habis waktu untuk itu, lupa makan. Nah, kalau lupa makan itu sakit ya nantinya, atau mungkin mungkin kurang fit ketika ujian. Nah, percuma saja kan, sudah belajar semalaman tapi tidak berguna juga, karena pas ujiannya ngantuk. Nah, sama saja itu. Nah, kemudian selanjutnya, pentingnya mempelajari manajemen itu adalah manajemen menentukan tujuan dan usaha untuk mewujudkan proses manajemen tersebut. Manajemen menentukan tujuan dan usaha untuk mewujudkan proses manajemen tersebut. Artinya, suatu lembaga akan sebelum bekerja tentu menentukan tujuannya. Apa tujuan kita sekarang ini? Sama dengan antum. Ketika antum memanage diri antum dalam kuliah, nah, apa tujuan saya untuk kuliah saat ini? Apakah sekedar kuliah, hanya sekedar kuliah saja, atau untuk sekedar pengisi waktu luang saja daripada disuruh nikah sama orang tua kan? Atau mungkin memang betul-betul ingin dapat nilai yang bagus dan bisa memahami materi perkuliahan dengan baik. Nah, jika itu tujuan antum dari awal, tentu usaha antum juga harus seperti itu, harus menunjukkan seperti itu. Dimanage lah dari waktu belajarnya, mungkin
di-manage lah dari cara belajarnya, waktu belajarnya. Nah, kapan harus hiburan, kapan harus main. Jadi kalau kita mau dapat nilai yang bagus, tidak belajar dulu, bahkan sambil main pun kita bisa belajar. Nah, itu ya. Jadi itu fungsi atau pentingnya mempelajari manajemen. Mudah-mudahan antum semuanya paham. Demikian saja. Jika ada pertanyaan nanti silahkan nanti di Google Classroom atau mungkin bisa di komentar YouTube ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya jika terdapat kesalahan atau mungkin terlalu cepat dalam menjelaskan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.